Shalom. Ya, puji nama Tuhan. Tadi pagi kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan dengan tema yang saya sampaikan, memahami yang tak terselami. Nah, kita akan masih membaca di Mazmur 139, tetapi pada sore ini di ayat yang selanjutnya sama-sama kita membuka Mazmur pasal 139. Kita akan membaca mulai dari ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-16. Kita akan membaca secara bergantian seperti tadi pagi. Yang dapat boleh bilang amin? Ya, sama-sama saya akan mulai. Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku. Lanjut. Kita ulang. Sebab engkau yang membentuk buah pinggangku, aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianmu dahsyat dan ajaib. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu ketika aku menjadikan tempat yang tersembunyi. Matamu melihat selagi aku bakal anak, hari-hari yang akan dibentuk. Puji nama Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dari beberapa ayat yang kita baca, saya ingin kita untuk merenungkan pada sore hari ini, siapapun kita, entah yang masih muda bahkan kita yang sudah tua bahkan yang sudah mungkin lanjut usia. Saya memberi judul kepada saya, kita istimewa lebih dari yang kita tahu. Mari kita ulang sama-sama. Kita istimewa lebih dari yang kita tahu. Sebenarnya tanpa sadar, atau mungkin kita mengabaikan bahwa saya dan saudara, masing-masing pribadi kita dan masing-masing keberadaan kita sebenarnya istimewa. Bahkan keistimewaannya itu lebih daripada yang kita pahami. Mungkin kita anggap ini teori, mungkin kita anggap ini sesuatu yang sepertinya tidak istimewa atau spesial, bahkan biasa. Tetapi kita akan mendengarkan atau merenungkan bahwa ketika Tuhan berfirman lewat Mazmur dalam ini, kemudian dia diilhamkan oleh Roh Kudus dengan pengalaman yang dihadapi, kemudian disitulah Tuhan berbicara untuk mengingatkan dia dan saya saudara pada hari ini bahwa kita sebenarnya istimewa. Kita sebenarnya itu sangat spesial. Karena istimewa kita itu dan sangat spesial lebih daripada yang kita tahu. Nah, sehingga sebentar setelah kita sampai kepada satu kesimpulan, kita merenungkan bahwa jangan pernah kita menyesali kita lahir dari orang tua kita yang bagaimana, yang seperti apa, dari latar belakang sosial yang bagaimana, dan yang seterusnya. Jangan pernah kita menyesali kemudian membandingkan diri kita dengan orang lain. Mungkin kita bilang, oh si A lebih bahagia, dia lebih cantik, dia lebih bagus, dia lebih pandai, dia lebih pintar. Tidak. Saya berkatakan bahwa kita istimewa. Bilang sama-sama saya istimewa. Saya istimewa. Lebih dari yang saya tahu. Lebih dari yang saya tahu. Ya, saya tadi pagi juga mengisahkan tentang menyelami yang tak terselami. Seorang misionaris dari Swedia. Sore hari ini saya juga akan mengisahkan seorang yang bernama Asi Taylor Morton. Ya, kalau dia modelnya ini, dia orang Afrika Amerika, keturunan kulit hitam. Dia tidak pernah berpikir ke depannya hidupnya akan seperti apa, dan dia tidak berpikir dan dia tidak pernah membayangkan akan bagaimana ke depan, baik atau tidak baik. Tetapi karena melihat latar belakangnya yang kurang baik dan tidak beruntung, dia pernah berpikir bahwa dia akan menjadi orang yang tidak berarti atau orang yang tidak punya apa-apa. Dia pernah berkata dalam satu konferensi mahasiswa di Amerika, dia katakan begini, saya adalah anak haram dan ibu saya bisu tuli yang sangat miskin. Ternyata ibunya orang yang cacat,
ya disebut kalau bahasa hari ini bisu tuli. Nah, maaf kata suatu saat diperkosa dan ternyata menjadikan ibunya hamil dan sampai melahirkan seorang yang namanya Elsie Taylor Morton. Dia akui keadaannya. Kemudian dia menyesali atau dia kecewa, dia katakan, mengapa saya dilahirkan? Dia tidak bisa terima keadaannya karena sangat miskin. Tetapi ketika satu saat dia merenung, suara hatinya berbicara kepada dia bahwa dia harus memilih atau memilih seperti keadaan itu atau keluar dari keadaan yang dia alami. Ternyata suara hatinya sendiri, ya entah itu barangkali suara Tuhan, tetapi saya percaya bahwa itu hal yang baik. Dan dia sadar. Kemudian dia berkata bahwa saya harus memilih, saya keluar dari kungkungan keadaan latar belakang, bahkan juga framing atau mindset yang sudah sepertinya tidak berarti hidup ini. Saya tertarik dengan kisah Elsie Taylor ini. Dan apa yang terjadi? Dia bekerja, belajar dengan dia karena untuk membantu orang tuanya yang sangat miskin. Dan ternyata luar biasa dia pintar. Dia mendapatkan nilai terbaik, lulus SMA usia 16 tahun. Kemudian dia lanjut kuliah. Dia dipelihara oleh kakeknya, diongkos, dibiayai, dan ternyata dia pintar. Dan ketika dia selesai kuliah, dia mendapatkan nilai cum laude. Itu nilai ya tinggi ya. Kalau IPK itu sekitar 35 ke atas sampai 4. Kalau 4 sudah semua cum laude. Tapi pintar, cerdas. Dan kemudian dia bekerja. Dia bekerja dan terus dia mau jadi guru, ya. Kemudian dia pindah tempat dan bekerja, dan sampai satu saat karena dia pintar, dia bekerja di anggota komite Presiden John F. Kennedy. Nah, dia bekerja di situ. Kemudian dipercayakan sebagai bendahara karena dia jago keuangan. Singkat cerita, pada tahun 1977, Presiden Jimmy Carter mengangkat dia menjadi Menteri Keuangan Amerika. Dan itu yang dia jabat sampai tahun 1981. Dan luar biasa, apa yang dilakukan oleh seorang Elsie Taylor Morton, tanda tangannya dia berikan dalam uang dolar Amerika selama dia menjabat sebagai Menteri Keuangan. Betapa luar biasa. Ketika kita melihat kisah ini, bahwa ternyata setiap rangkaian peristiwa kehidupan kita ada dalam pengetahuan Tuhan. Amin. Persoalannya kita memilih yang mana? Kita pilih untuk tetap dalam keterkungkungan masa lalu kita, atau keadaan kita dalam terbelakang yang mungkin belum tertutup bagi pendapat kita. Tidak demikian dengan Elsie Taylor Morton. Dia keluar dari kungkungan masa lalu. Bahkan dia tidak menyesali bahwa dia lahir dari orang tua yang dalam keadaan dia lahir bukan diinginkan. Saya mengatakan, apapun keadaan kita, apapun suasana atau apapun situasi yang kita hadapi, mungkin tidak baik, tetapi ketika kita ada dalam tangan Tuhan, Tuhan sanggup merangkai segala sesuatu yang tidak baik menjadi baik. Karena kenapa? Tuhan ada dalam setiap peristiwa kehidupan kita, terlihat ataupun tidak. Amin. Nah, ini satu hal yang sangat luar biasa untuk kita renungkan dalam kehidupan kita, bahwa setiap saya dan saudara itu diciptakan secara personal. Apa yang dimaksudkan secara personal? Bahwa kita ini bukan produk massal. Apa itu produk massal? Kalau kita lihat misalnya baju, kaos, atau topi, atau seragam, itu dijahit sama modelnya. Misalnya ukuran S sama warna putih atau garis-garis, misalnya baju seperti ini, itu bisa produk massal. Dan banyak macam lagi. Tetapi dengan baik bahwa saya dan saudara bukan produk massal. Kita bukan produk copy paste kalau di komputer, tinggal dipindah dengan model yang sama. Tidak. Kita ini sangat unik. Kalau kita mengetahui ternyata pupil kita, biji mata kita itu tidak sama. Walaupun kalau kita lihat begini sama model mata, mungkin kita orang Indonesia kan biji mata hitam, tapi sebenarnya warnanya sangat berbeda, tidak sama. Nah, sehingga itu juga yang menjadi dasar kalau kita urus KTP kan. Kenapa pakai mata? Karena tidak sama semua, berbeda. Dan itu sangat luar biasa. Bukan cuma itu, sidik jari kita juga berbeda. Semua orang tidak sama.
diciptakan oleh Tuhan. Karena kenapa? Allah kita dia yang sangat kreatif. Dan oleh karena itu tidak ada alasan bagi saya dan saudara untuk menolak keberadaan kita. Banyak orang yang tidak bisa menerima keadaannya sehingga frustasi, kemudian kecewa, bahkan ada yang bunuh diri. Dia tidak menyadari bahwa sebenarnya hidupnya sangat istimewa lebih daripada yang kita tahu. Dan oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, kalau kita membaca dalam Yohanes 15 ayat 9 sampai dengan ayat 9 dan 13, di situ dikatakan, seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah dalam kasihku itu. Kemudian selanjutnya, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabat. Nah, ini luar biasa. Artinya kasih Allah atau kasih Bapa kepada saya dan saudara itu diwujudkan lewat apa Yesus Tuhan katakan. Sehingga dikatakan bahwa karena Bapa mengasihi aku, demikian juga aku mengasihi kamu. Tinggal dalam kasih itu. Nah, ini kasih yang sangat luar biasa. Dan ini yang saya katakan bahwa jangan pernah menyesal dengan hidupmu. Banyak orang-orang yang saya pernah temui dalam konseling, terutama anak-anak muda yang kecewa dengan hidupnya. Dia mungkin membandingkan dengan orang lain yang hidup serba berkecukupan, bisa sekolah tinggi, bisa mengerjakan sesuatu, punya segala sesuatu, sehingga dia merasa dia tidak berharga. Saya katakan bahwa ukuran kebahagiaan bukan dengan segala sesuatu yang kita punya dan segala aksesoris. Ukuran kebahagiaan dari mana kita mensyukuri kehidupan kita dan hidup mempermuliakan nama Tuhan. Amin. Kan bagi yang muda-muda kan selalu suka dengan artis Korea, cantik, terkenal, banyak uang, populer. Tetapi kalau kita jujur melihat bahwa tidak sedikit juga mereka dengan kepopuleran mereka, dengan segala kecantikan, segala ketampanan, bahkan segala yang mereka punya, mereka kosong dalam hidup ini dan tidak merasa mempunyai apa-apa, sehingga mengambil jalan pintas, bunuh diri. Apa yang kurang? Dan ini kita harus renungkan bahwa ternyata kita sangat istimewa di hadapan Tuhan. Dan oleh karena itu kita akan melihat ada dua hal di sini tentang bahwa kita istimewa lebih daripada yang kita tahu. Perhatikan di ayat yang ke-16a. Di situ dikatakan, matamu melihat selagi aku bakal panen, dan dalam kitabmu semuanya tertulis. Ini Mazmur tahu. Dia menceritakan dari awal bahwa bagaimana Tuhan membentuk dia di dalam kandungan ibunya. Tentunya ini diilhami oleh Roh Kudus. Dan perhatikan Bapak Ibu Saudara, di sini menjelaskan tentang kemahatauan Tuhan. Oleh karena itu saya mau katakan bahwa kalau kita memahami keistimewaan kita lebih daripada yang kita tahu, yang pertama, kita ada dalam rencana Tuhan. Bilang sama-sama, kita ada dalam rencana Tuhan. Kita ada dalam rencana Tuhan. Kalau kita memahami hal ini, kita harus tahu Tuhan itu Allah yang Maha Tahu. Amin. Amin. Alkitab bilang di sini bahwa matamu melihat selagi aku bakal panen. Perhatikan, dan dalam kitabmu semuanya tertulis. Berarti bahwa sebelum kita ada bahkan, dan kemudian ketika kita ada dalam kandungan orang tua kita, entah dari latar belakang dan modelnya seperti apa, Tuhan telah mengetahui kita. Artinya Tuhan telah mencatat rencana Tuhan yang indah, yang spesial, yang istimewa dalam kehidupan kita. Wow, ini sangat luar biasa. Dan Tuhan tahu jalan hidup kita dari awal bahkan sampai akhir. Dia bekerja dalam segala sesuatu, dalam perhitungan, dalam perencanaan. Dia semua atur secara sempurna. Ini yang sangat istimewa. Dia menentukan kita hidup di era tahun berapa. Mungkin kalau kita lihat keadaan sekarang susah, lebih baik saya hidup di masa era zaman dulu. Atau kita bilang lebih baik era zaman milenial ini kita anak-anak seperti anak muda. Luar biasa. Bukan seperti itu. Tuhan dia tahu apa, di mana kita hidup, atau di dalam era tertentu, dalam keluarga tertentu, menjadi bangsa tertentu,
dan unik. Karena saya tahu bahwa orang itu istimewa. Tinggal bagaimana orang itu dibawa kepada pemahaman untuk menyadari bahwa di dalam keunikannya, dalam istimewanya ada rencana Tuhan. Nah, tinggal mau diarahkan mau kemana. Nah, ini juga yang saya mau sampaikan kepada kita semua, terutama anak-anak muda, bahwa kita ini istimewa. Dan segala kehidupan kita itu sudah dalam rencana Tuhan. Dan oleh karena itu bahwa di dalam proses kehidupan, entah mungkin ada pahit, manis, getir yang kita jalani, saya mengatakan bahwa dia ada di dalam kehidupan kita, dalam peristiwa hidup kita sadar atau tidak. Tadi pagi kita sudah bilang bahwa Tuhan merancang kehidupan kita. Bahkan Daud bukan cuma pada saat dia lahir, tetapi Alkitab membuat silsilah untuk menjelaskan dari generasi ke generasi kapan dia ada dan bagaimana dia ada dan bagaimana Tuhan merangkai dari kehidupan Naomi dari bagian yang pahit getir, kemudian tidak sadar dia pulang di kampungnya Bethlehem membawa anak mantu orang Moab namanya Ruth, dan singkat cerita bertemu dengan Boaz dan Mikaya, menikah kawin dan punya anak namanya Obed, artinya hamba Tuhan. Obed ini punya anak namanya Isai, Isai ini punya Boaz punya nama anaknya Obed, Obed punya anak Isai, Isai anaknya Daud. Berarti anak daripada Boaz dan Ruth itu kai tokonya Daud. Nah, seperti itu luar biasa. Tuhan punya rangkaian peristiwa. Dan kembali kepada Daud. Tadi pagi saya ceritakan bahwa Daud ini orang yang tertolak. Saya ulang lagi sore ini bahwa Daud, dia itu anak yang bungsu, anak ke-8 dari 8 bersaudara semua laki-laki. Dan ternyata seharusnya anak bungsu itu anak yang manja, anak yang segala keperluannya harus dipenuhi, dia meminta apa diikuti maunya. Tetapi tidak demikian dengan Daud, dia bahkan tidak diperhitungkan. Banyak penafsir mengatakan bahwa dalam kandungan dia sudah tertolak, sebab dia pernah berkata di Mazmur 27 ayat 10, sekalipun ayah dan ibuku meninggalkan aku, tetapi Tuhan menyambut aku. Nah, karena kalau dilihat dari latar belakang dengan 8 orang anak, mungkin sampai anak yang ke-7 barangkali mamanya sudah capek untuk melahirkan, tetapi tanpa sadar mengandung lagi dan ada janin di sana. Dan ada penafsir yang bilang direncana mau digugurkan, tetapi tetap lahir. Dan ketika lahir, dia menjadi anak yang tidak diterima. Nah, sehingga hari-harinya ketika dia besar, menanjak kecil sampai dia remaja, itu cuma di padang gurun, di padang mengembalakan kambing domba. Tidak banyak, cuma 2-3 ekor, supaya ada melihat kegiatan. Tetapi dengan baik, Daud tidak pernah menyesali kehidupannya. Bahkan dia orang yang paling dekat dengan Tuhan. Nah, tadi pagi saya cerita bahwa ketika diulang oleh Samuel, 7 orang sudah lewat, Samuel bilang cuma ini ke anakmu Isai. Karena Daud tidak hitung, Isai bilang masih ada 1 di padang menjaga kambing domba. Dia bilang panggil dia. Kalau dia tidak datang, kita mulai kita tidak akan makan. Akhir cerita, kemudian muncul Daud dan kemudian Tuhan mengatakan Samuel, inilah dia yang mengurangi. Luar biasa. Kenapa? Karena di sini Daud, walaupun dia tertolak, tetapi dia memilih untuk berkreasi. Apa yang dikerjakan di padang gurun? Di padang menjaga domba, main kecapi. Selain main kecapi apa? Latihan main alih-alih. Ternyata itu dibuat satu keterampilan bagi dia. Dan keterampilan yang sederhana itu, di situ melakukan perkara yang besar, mampu mengalahkan Goliat hanya dengan keterampilan memainkan alih-alih. Dan saya mau bilang, potensi apapun yang kita miliki, mungkin itu kecil bagi pandangan orang, mungkin itu kurang berarti, mungkin itu kurang berharga, tapi dengar baik, di tangan Tuhan itu bisa menjadi hal yang sangat istimewa. Amin. Oleh karena itu jangan pernah menyesal keadaanmu, latar belakang hidupmu berbeda dengan orang lain, atau kurang dipandang, atau kurang istimewa. Jangan pernah kecewa, jangan pernah menyesal bahwa di hadapan Tuhan, Tuhan itu dia seorang atau pribadi yang sangat agung. Dia kreator, dia mencipta dengan banyak kreasi. Bahkan di dalam kehidupan kita banyak potensi yang diberikan oleh Tuhan, dan itu akan dibawa menjadi hal yang sangat-sangat luar biasa. Asalkan kita sadari hal ini dan kita memilih untuk keluar dari hubungan masa lalu dan perasaan yang tidak berharga. Amin.
kembali ke tempat ini, anak-anak muda renungkan. Kita ini sangat istimewa. Sehingga jangan pernah membandingkan kehidupan kita dengan orang lain. Karena mungkin latar belakang kita sepertinya tidak beruntung atau kurang beruntung. Tetapi kalau kita bawa di hadapan Tuhan, kita menyadari bahwa kita ada di dalam rencana Tuhan. Bilang lagi sama-sama, kita ada dalam rencana Tuhan. 3, 2, 1. Kita ada dalam rencana Tuhan. Dan oleh karena itu, kembangkan potensi. Pilih sesuatu yang baik, pilih untuk hidup dalam kehendak Tuhan, sehingga dalam pilihan Tuhan akan merancang segala sesuatu yang terbaik dalam hidup. Yang terbaik ini bukan harus menjadi kaya raya. Itu kalau memang kita punya potensi dan Tuhan kehendaki itu bisa terjadi. Tetapi bagaimana kita hidup sesuai dengan kehendak Tuhan dan kita bisa bahagia di sana. Karena kenapa? Tuhan memakai kita untuk rencana yang mulia. Amin. Nah, ini sangat penting. Nah, kemudian yang kedua di ayat yang ke-16b, di situ dikatakan hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun daripadanya. Artinya Tuhan mengetahui hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun daripadanya. Oh, luar biasa. Yang kedua, bahwa kita berharga, kita istimewa lebih daripada yang kita tahu. Kita punya hak istimewa dari surga. Sama-sama bilang, kita punya hak dari surga. 3, 2, 1. Kita punya hak dari surga. Hak istimewa maksud saya. Kenapa? Coba kita lihat kembali ayat ini mengatakan begini. Hari-hari yang akan dibentuk. Berarti waktu kita dalam kandungan ibu kita itu tidak kebetulan. Bahwa hari-hari yang akan dibentuk artinya itu akan terjadi ke depan yang kita akan jalani. Perhatikan di situ Alkitab mengatakan sebelum ada satupun daripadanya, Tuhan sudah melihat hal itu. Betapa luar biasa hak istimewa ini. Bahkan sebelum ada satupun daripadanya, sangat luar biasa. Dan oleh karena itu bahwa hak kita yang sangat istimewa ini jangan kita anggap remeh, itu dari surga. Nah, perhatikan bandingkan di ayat Ibrani pasal 13 ayat 20 sampai 21. Ibrani 13 ayat 20 sampai 21 saya baca. Maka Allah damai sejahtera yang oleh darah perjanjian yang kekal telah membawa kembali dari antara orang mati gembala agung segala domba, yaitu Yesus Tuhan kita. Perhatikan ayat 21. Kiranya memperlengkapi kamu dengan segala yang baik. Ini doa ya dari Petrus Ibrani, untuk melakukan kehendaknya dan mengerjakan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya oleh Yesus Kristus, bagi Dia kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pakai amin artinya ya, pasti. Apa itu yang pasti yang tadi? Kiranya memperlengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendaknya. Sebenarnya dalam bahasa Indonesia terlalu halus. Kiranya itu artinya semoga. Tetapi dalam teks asli, dalam budaya atau dalam sudut pandang penulis Alkitab, itu sesuatu yang pasti. Itu berbicara tentang iman. Dengan kata lain bahwa ketika dikatakan bahwa kiranya memperlengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendaknya, berarti bahwa kita itu diperlengkapi dengan segala yang baik. Di situ ada potensi, di situ ada bakat, di situ ada talenta, di situ ada kemampuan yang istimewa, yang berbeda-beda, yang sangat spesial dan personal untuk apa? Melakukan kehendaknya. Nah, ini yang seringkali kita lalai. Kita suka yang terima yang terbaik, kita suka terima yang bagus dari Tuhan, tetapi kita lupa untuk melakukan kehendaknya. Dengan kata lain bahwa segala potensi apapun yang engkau miliki, tetap mempermuliakan nama Tuhan. Amin. Tetap melakukan kehendak Tuhan di dalam segala hal. Ketika masih sekolah, engkau harus belajar dengan baik. Engkau harus dengar kepada guru, kepada apa yang ditugaskan oleh sekolah, kepada orang tua. Itu namanya melakukan kehendak. Ketika dalam pekerjaan yang kau geluti apapun juga bentuknya, kita tekun di sana, kita jujur di sana, kita berintegritas di sana. Disitulah kita melakukan kehendak Tuhan.
Ketika kita tidak terlihat oleh siapapun juga, di tangan kita ada HP dengan data yang banyak, atau mungkin ada wifi di kamar sendiri. Apa yang kita search, apa yang kita googling dan seterusnya, itu dalam kehendak Tuhan. Kalau kita keluar dari kehendak Tuhan, kita tidak akan masuk dalam rencananya. Bahkan kita mungkin bisa terhilang. Tetapi memang Tuhan akan merangkai kembali. Tetapi itu sama dengan buang-buang waktu. Dan oleh karena itu, dengar baik bahwa hal ini sangat-sangat penting untuk kita renungkan dalam kehidupan kita. Bahkan kita kerjakan bahwa bagaimana kita menyadari bahwa kita punya hak istimewa dari surga. Oleh karena itu, kita harusnya hidup di dalam kehendak Tuhan. Ini sangat penting. Nah, kalau kita pelajari atau melihat orang-orang yang berhasil dan luar biasa, itu mereka hidup dalam kehendak Tuhan. Bagaimana seorang Daud? Dia sangat rendah hati. Bahkan ketika dia jadi raja, dia pernah salah. Dia mengambil istri orang, bahkan membunuh suaminya dengan cara yang sangat licik. Tetapi ketika Tuhan perintahkan Nabi Nathan untuk menegur dia, untuk menasihati dia, dia tidak pernah menyangka. Dia tidak pernah melakukan kekuasaan yang bahkan untuk lari dari tanggung jawab. Apa yang dia lakukan? Menyesali perbuatannya, minta ampun. Ini sangat luar biasa. Saya mengatakan bahwa betapa pentingnya nilai kerendahan hati, betapa pentingnya ketaatan, betapa pentingnya kehidupan kita yang mau mengikuti kehendak Tuhan. Dan kalau hari ini mungkin kita pernah melakukan yang salah, mungkin pernah kita keluar dari jalur apa yang Tuhan mau, marilah kita memperbaiki diri. Amin. Perbaiki karakter kita, perbaiki segala sesuatu yang tidak baik dalam kebiasaan kita. Mungkin kita orang yang gampang marah, gampang tersinggung, gampang sakit hati, gampang kecewa. Tinggalkan semuanya itu. Kita harus hidup dalam kehendak Tuhan. Perhatikan Daud, dia tidak pernah menyesali latar belakangnya, apa yang dialami, perlakuan yang tidak adil, tetapi semua dibawa dalam kehendak Tuhan. Dia bertanggung jawab. Apa yang diperintahkan oleh ayahnya dia taat. Tidak pernah dia membantah. Kenapa? Karena dia tahu dia punya hubungan yang dekat dengan Tuhan. Bersyukurlah kalau Bapak Ibu dan saya, terutama anak-anak muda, hal-hal seperti ini kita tidak pernah abai. Ibadah kita hadir, bahkan yang melayani, terus kita melayani, lakukan terus. Mungkin kita anggap ini sepele, main tamborin atau main musik atau singer sepele, itu hal biasa. Tetapi apa yang kita kerjakan, Tuhan taruh di dalam setiap rencananya untuk kebaikan kita. Amin. Bahkan semua yang layak Tuhan, para diaken, diakonis, para pelayanan Tuhan dengan baik. Mungkin pelayanan kita kecil, tetapi kalau kita melakukan dengan penuh ketaatan, dengan penuh kesetiaan, saya mengatakan bahwa itu hak istimewa di surga. Dalam kehendak Tuhan, Tuhan sanggup merangkai segala peristiwa kehidupan kita untuk membawa kebaikan, untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Amin. Amin untuk firman Tuhan. Haleluya. Kita akan berdoa.